Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semuanya, saya yang berbicara berdiri sebagai khatib di depan ini, dan antum semuanya yang mendengarkan dimanapun antum saudaraku para muslimin berada. Ingat, kita semua hidup ini hanya diperintah oleh Allah untuk beribadah saja. Tidak ada perintah lain kecuali itu. Jadi mari kita sibukkan diri kita dengan beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah ketundukan. Ibadah adalah pengakuan bahwa diri kita lemah dan yang kuat adalah Allah. Ibadah adalah sebagai wujud penghambaan seseorang makhluk, seorang manusia kepada Khaliqnya, kepada penciptanya, itu Allah. Makhluk sekuat apapun dia lemah di hadapan Allah. Makhluk sehebat apapun dia akan mati, sementara Allah tidak pernah mati dan tidak akan mati. Jadi saudara sekalian, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita tujuannya supaya dibaca, dipelajari dan dijalani, diamalkan isinya. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya. Jadi jangan sampai kegiatan kita sehari-hari dengan segala kesibukan kita lalu tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Setiap kita punya kesibukan, punya pekerjaan, entah sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta, entah sebagai warga sipil atau warga angkatan bersenjata, angkatan perang, baik TNI maupun Polri, entah sebagai
pekerja yang di luar itu sebagai pedagang, pebisnis, nelayan atau petani dan sebagainya, ketahuilah pekerjaan kita itu sesungguhnya adalah ibadah kepada Allah. Itulah sebabnya Allah menurunkan surat Al-Fatihah yang diawali dengan ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah dan sekaligus ayat yang pertama dari Al-Quran itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun Rasulullah SAW ketika mengimami sholat, baik dalam sholat fardu yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan dalam mengimami sholat Jum'ah, maupun dalam mengimami sholat id, baik idul fitri maupun idul adha, beliau ketika membaca Al-Fatihah tidak terdengar bacaan Bismillah, beliau baca dengan keras. Tapi beliau tetap membaca, tapi membacanya dengan sir, dengan perlahan-lahan. Kenapa begitu? Yang enggak tahu, beliau yang suka begitu. Cuma kadang-kadang atau pernah juga beliau mengimami, membaca surat Al-Fatihah lengkap dengan Bismillahnya terdengar dengan suara keras. Jadi saudara, membaca Al-Fatihah bagi seorang imam, baik memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan Alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak ada masalah. Jangan dipersoalkan, jangan diperselisihkan. Saudara mau pakai yang pakai Bismillah enggak apa-apa, yang pakai Alhamdulillah juga enggak apa-apa, tapi Bismillahnya tetap dibaca walaupun dengan suara pelan. Jadi ayat yang pertama itu berbunyi Bismillah, yang artinya kita disuruh oleh Allah memulai segala aktivitas kita, bahkan dalam memulai membaca Al-Quran, bahkan dalam berkhutbah sekalipun kita menyebut nama Allah terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita disuruh mengucapkan Alhamdulillah. Itu artinya setelah kita selesai melakukan sesuatu yang baik-baik, kita mengakhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Selesai makan, Alhamdulillah. Selesai minum, Alhamdulillah. Selesai melaksanakan pekerjaan, Alhamdulillah. Selesai tidur, bangun tidur juga Alhamdulillah. Karena tidur itu juga pekerjaan tubuh kita untuk istirahat. Ya, karena tubuh itu perlu istirahat. Kemudian yang ketiga, kita diajari oleh Allah untuk menyanjung Allah dengan kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu memuji kepada Allah, mengagungkan Allah dengan mengucapkan Maliki Yaumiddin. Yang Rasulullah SAW mengatakan, qasamtu sholata, kata Rasulullah. Qala Allah Ta'ala berfirman, qasamtu sholata nisfain. Aku sudah membagi surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Fanisfun li, maka 1 bagian untukku, wanisfun li abdi, dan 1 bagian lagi untuk hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al abdu, kata Allah, maka ketika seorang manusia, seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, faqala, Allah menjawab ucapan manusia yang baca Al-Fatihah tadi. Hamidani abdi, sudah memuji kepadaku hambaku. Ketika idza qala al-abdu, ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, qala, Allah menjawab, asna alayya abdi, sudah menyanjung kepadaku hambaku. Wa idza qala al-abdu, dan ketika dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang artinya Allah itu adalah yang merajai di hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan, sebagai raja di hari pembalasan, dan di hari itu enggak ada lagi raja yang hidup. Semuanya sudah dimatiin oleh Allah, tinggal Allah sendiri yang hidup. Lalu Allah akan menghidupkan lagi manusia-manusia yang sudah mati untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan Allah itu adalah Maliki Yaumiddin. Ketika orang mengatakan Maliki Yaumiddin, qala, Allah menjawab, majjatani abdi, sudah memuji, mengagungkan kepadaku hambaku. Wa idza qala, dan ketika hambaku mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Qala, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi, ini adalah batas antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku dia akan peroleh apa yang dia minta.
Ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya dia mengakui hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Para ulama mengatakan bahwa makna ayat ini adalah nakhussuka alaika bil ibadah wala na'budu ghairaka. Kami mengkhususkan beribadah hanya kepada Engkau ya Allah. Itu makna dari iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami menyembah. Itu maksudnya nakhussuka bil ibadah. Kami mengkhususkan ibadah hanya kepada Engkau saja ya Allah. Ibadah yang kami lakukan ini kami persembahkan kepada Engkau ya Allah. Wala na'budu ghairaka, dan kami tidak menyembah Tuhan selain Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Maksudnya adalah nasta'inu, kami meminta tolong, wa nasta'inu ala umurina kulliha, dan kami meminta tolong kepada Engkau ya Allah untuk mengatasi, menyelesaikan segala urusan kami seluruhnya ya Allah. Itu kita diajari oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya, untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah, siap melaksanakan perintah-perintahnya, siap meninggalkan larangan-larangannya, dan siap untuk beribadah kepadanya di saat-saat kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Karena ibadah itu berlangsung selama kita membuka mata. Bahkan tidur pun itu termasuk ibadah. Makanya ketika kita akan tidur, kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan doa yang luar biasa. Ada banyak doa sebelum tidur, tapi salah satunya adalah doa yang luar biasa. Yang kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini sebelum tidur, kemudian dia mati di malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Itu doa yang berbunyi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa aljatu dhuhri ilaik, rahbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sudah, setelah membaca doa itu dia tidak boleh bicara apa-apa lagi, enggak boleh ngomong, langsung tidur. Siapa yang mati sesudah membaca doa itu di malam hari, mati di waktu tidurnya, dijamin oleh Rasulullah SAW dia masuk surga. Jadi saudara sekalian, tidur ibadah, bekerja juga ibadah, mengurus anak juga ibadah, menyekolahkan anak, mengkuliahkan anak juga ibadah. Karena itu kuliahkan, sekolahkan anak-anak Anda di tempat-tempat yang bisa membuat dia menjadi anak-anak yang soleh. Jangan di sembarangan sekolahan yang tidak mengajarkan sopan santun, tidak mengajarkan agama, jangan. Nanti kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Pernah suatu ketika kata Rasulullah SAW, kata sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah mengatakan, kunna nahuju ma'a Rasulillah, kunna fi ghazatin ma'a Rasulillah. Kami dulu pernah berada bersama Rasulullah dalam suatu peperangan. Fa idza laqiyal aduwa, kata sahabat Abu Talhah. Maka ketika Nabi kita melihat musuh, beliau mungkin merasa kaget, kok musuhnya banyak sekali. Karena setiap kali Nabi perang, lawannya itu lebih banyak daripada pasukan beliau. Waktu perang Badar, pasukan beliau cuma 300 orang beserta beliau. Musuhnya itu 1000 orang, 3 kali lipat banyaknya. Ya, demikian juga dalam perang Uhud, demikian juga dalam berbagai peperangan, pasukan Nabi lebih sedikit daripada pasukan musuh. Makanya kata sahabat Abu Talhah, waktu itu dalam satu peperangan Nabi berdoa, ya malika yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu waktu mau perang, Nabi kita membaca doa itu. Ya malika yaumiddin, bukan maliki yaumiddin, malika. Ya malika yaumiddin, wahai yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami semua ini mengabdi. Kami akan bertempur melawan musuh. Kami bertempur ini karena melaksanakan perintah-Mu untuk perang melawan orang-orang yang menghalangi kami menjalankan agama Islam ini ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu kami minta tolong ya Allah. Musuh terlalu banyak ini ya Allah. Tolong kami ya Allah. Setelah Rasulullah SAW membaca doa itu, kata sahabat Abu Talhah, fatusra'u, maka bergelimpanganlah ar-rijal, para laki-laki di antara musuh beliau. Kenapa? Fatadribuhul malaikah, karena mereka dipukul oleh malaikat. Nah, dulu zaman Nabi ditolong oleh malaikat, pasukan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena Nabi orang yang soleh, orang yang maksum.
Komandan perang itu mestinya orang yang soleh. Pemimpin itu harusnya orang yang soleh, harusnya. Bukan sembarang orang kita pilih sebagai pemimpin, harusnya tidak seperti itu. Siapa yang jadi pemimpin kita, kita pilih di antara mereka yang pandai, yang pintar, yang berilmu, yang soleh, yang penting itu. Kalau dia soleh pasti dia pintar. Tapi kalau dia tidak soleh pasti dia bodoh. Artinya dia mengambil kebijakan yang menyengsarakan orang banyak. Jadi saudara sekalian, kita diajari oleh Allah untuk menyerahkan diri kita hanya kepada Allah, mengabdi, menyembah, dan hanya kepada Allah kita minta tolong dalam segala urusan kita, baik urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan dunia maupun urusan akhirat. Bahkan dalam urusan ibadah pun kita minta kepada Allah. Kemudian firman Allah berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita diajari oleh Allah untuk meminta kepada Allah jalan yang lurus. Ketika wa idza qala al-abdu, ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, qala Allah menjawab, hadza li abdi. Ini ayat ini untuk hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk kepadaku jalan yang lurus. Kata Allah, ini adalah ayat untuk hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dia minta ditunjukkan jalan yang lurus, aku akan kasih dia jalan yang lurus. Saudara, jangan salah paham, karena saudara kita yang beragama Nasrani di luar sana pernah ada yang berkata di televisi, saya mendengar dengan telinga saya dan melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada seorang pendeta berbicara di televisi waktu itu, zaman Soeharto dulu, ya, kemudian dia mengatakan orang-orang Islam itu belum dapat petunjuk. Makanya mereka selalu berdoa, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi orang Islam itu belum berdapat jalan yang lurus. Makanya minta kepada Tuhannya diberi jalan yang lurus. Ini orang gak paham ayat ini. Jangan-jangan saudara juga gak paham juga maksud ayat ini. Ayat yang berbunyi tunjukilah jalan kami jalan yang lurus itu bukan berarti kita orang Islam ini sesat lalu minta kepada Allah jalan yang lurus. Bukan begitu. Makanya makna ihdina itu dalam tafsir saudara silakan buka kitab tafsir apa saja. Di sana kebanyakan mengatakannya sabitna, teguhkanlah kami, tunjukilah kami dan teguhkanlah kami ya Allah alas ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Maksudnya ya Allah setiap hari tunjukilah kami jalan yang lurus dan tetapkanlah kami selalu berada di atas jalan yang lurus. Atau tafsir yang lain wafikna ila siratal mustaqim, taufikilah kami, berilah taufik kepada kami ke jalan yang lurus ya Allah. Taufik itu adalah hidayah yang paling penting untuk manusia. Kecocokan yang ada dalam hati manusia kepada Islam. Kalau manusia sudah dapat taufik, pasti dia sudah mendapat hidayah. Tapi kalau manusia sudah dapat hidayah, dia belum tentu dapat taufik. Taufik dengan hidayah ini ada bedanya. Taufik adalah pemberitahuan bahwa kita hanya disuruh beribadah kepada Allah. Hidayah adalah pemberitahuan, pemberitahuan petunjuk bahwasanya kita hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu kalau saudara hidup beribadah kepada Allah saja dalam segala hal, semua yang saudara kerjakan saudara persembahkan sebagai ibadah di hadapan Allah, maka itu artinya saudara sudah mendapatkan taufik. Hidayah dan taufik sekaligus saudara dapat. Tapi ada di antara manusia dia sudah dapat hidayah, tahu kalau dia ini disuruh belajar Al-Quran, tahu disuruh mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi dia tidak pernah baca Al-Quran, dia tidak pernah mau mempelajari Al-Quran, itu belum dapat taufik. Hidayah sudah dapat tapi taufik belum. Nah kita selalu minta kepada Allah taufiknya. Ihdinas siratal mustaqim itu maksudnya kita minta diberi taufik oleh Allah ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jangan kemana-mana, kita akan lagi dalam khutbah yang akan datang insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.